solve an algorithm make our decision. Darnell Gates dari Philadelphia pernah dipenjara karena menabrak rumah dengan mobil pada tahun 2013. Dan kemudian karena mengancam bekas pasangannya secara kekerasan. Ketika dia dibebaskan pada tahun 2018, awalnya dia diwajibkan mengunjungi petugas masa percobaan selama 1 minggu sekali. Karena dia diidentifikasi sebagai high risk atau risiko tinggi oleh algoritma komputer. Kunjungan kantor masa percobaan Gates akhirnya dikurangi menjadi 2 minggu sekali dan kemudian menjadi sekali dalam 1 bulan. Tetapi percakapan dengan petugas masa percobaan tetap tidak personal dan hanya sebagai formalitas biasa. Dengan petugas yang jarang meluangkan waktu untuk memahami rehabilitasi Gates. Yang tidak diketahui oleh Gates adalah bahwa algoritma komputer yang dikembangkan oleh seorang profesor dari University of Pennsylvania telah membuat penentuan risiko tinggi atau high risk yang mengatur perlakuannya. Algoritma ini adalah salah satu dari banyak algoritma yang saat ini digunakan untuk membuat keputusan tentang kehidupan orang di Amerika Serikat dan Eropa. Algoritma prediktif digunakan untuk menentukan hukuman penjara, aturan masa percobaan, dan patroli polisi. Seringkali tidak jelas bagaimana sistem otomatis ini membuat keputusannya. Banyak negara dan negara bagian hanya memiliki sedikit aturan yang mewajibkan pengungkapan formula algoritma. Dan bahkan jika pemerintah memberikan penjelasan tentang bagaimana sistem ini mencapai keputusannya, algoritma tersebut sering terlalu sulit dipahami oleh orang awam. Kota Rotterdam menggunakan algoritma tersebut untuk mengidentifikasi risiko penyalahgunaan tunjangan sosial dan pajak. Program bernama System Risk Indication memindai data dari berbagai otoritas pemerintah untuk menandai orang-orang yang mungkin mengklaim tunjangan pengangguran ketika mereka bekerja, atau menerima subsidi perumahan untuk tinggal sendiri ketika sebenarnya mereka tinggal bersama beberapa orang. Menurut Kementerian Urusan Sosial dan Ketenagakerjaan yang menjalankan program ini, data yang diperiksa meliputi pendapatan, pendidikan, properti, sewa, utang, kepemilikan mobil, alamat rumah, dan tunjangan sosial yang diterima untuk perumahan, perawatan kesehatan, dan anak-anak. Algoritma ini menghasilkan laporan risiko tentang individu yang perlu diselidiki. Ketika sistem ini digunakan baru-baru ini di Rotterdam, menghasilkan 1.263 laporan risiko di 2 lingkungan. Orang-orang yang ada dalam daftar tersebut tidak diberitahu bagaimana algoritma membuat keputusannya, dan apakah mereka ada dalam daftar tersebut. Juga tidak diberitahu cara mengajukan banding. Laporan yang diterbitkan pada Oktober 2019 oleh pelapor khusus PBB tentang kemiskinan ekstrim mengkritik sistem Belanda karena menciptakan negara kesejahteraan digital yang menyerahkan keputusan penting tentang kehidupan orang kepada mesin. Bristol, Inggris menggunakan algoritma untuk mengkompensasi anggaran yang ketat yang mengurangi layanan sosial. Sebuah tim yang melibatkan perwakilan dari kepolisian dan dinas anak bertemu setiap minggu untuk meninjau hasil dari algoritma yang mencoba mengidentifikasi pemuda di kota tersebut yang paling berisiko terlibat dalam kejahatan dan anak-anak yang paling membutuhkan. Pada tahun 2019, Bristol memperkenalkan program perangkat lunak yang menciptakan skor risiko berdasarkan data yang diekstraksi dari laporan polisi, tunjangan sosial, catatan pemerintah lainnya. Skor risiko mempertimbangkan kejahatan, kehadiran, sekolah, dan data perumahan dan keterikatan dengan orang-orang dengan skor risiko tinggi, dan apakah orang tua pemuda tersebut terlibat dalam insiden rumah tangga. Skor-skor ini berfluktuasi tergantung pada seberapa baru pemuda tersebut mengalami insiden seperti penangguhan sekolah. Ada bukti bahwa algoritma Bristol berhasil mengidentifikasi orang-orang tepat dan ada pembuat keputusan manusia yang mengatur penggunaannya. Cheryl Richardson dan Desmond Brown, 2 pekerja kota yang bertanggung jawab membantu pemuda yang diidentifikasi oleh perangkat lunak tersebut, mengakui bahwa komputer tidak selalu benar. Jadi mereka tidak hanya mengandalkan itu sepenuhnya. Pemerintah kota telah terbuka kepada publik tentang program ini. Pemerintah telah memposting beberapa detail secara online dan mengadakan acara-acara komunitas. Namun, para penentang meyakini bahwa program ini tidak sepenuhnya transparan. Pemuda dan orang tua mereka tidak tahu apakah mereka ada dalam daftar tersebut dan tidak memiliki cara untuk memprotes inklusinya. Studi mengenai algoritma dalam penilaian kredit, perekrutan, penegakan hukum, dan perawatan kesehatan telah menemukan bahwa algoritma yang dirancang dengan buruk dapat memperkuat bias rasial dan gender. Menurut Shawn Burgess, seorang asisten profesor di Cornell University dan peneliti utama di Microsoft Research, algoritma dapat tampak sangat berdasarkan data, tetapi ada keputusan subjektif yang masuk dalam menetapkan masalah dalam hal pertama.
Sebagai contoh, sebuah studi oleh Ziad Obermeyer, seorang peneliti kebijakan kesehatan di University of California, Berkeley, dan rekan-rekannya yang diterbitkan pada Oktober 2019 di jurnal Science, meneliti sebuah algoritma yang banyak digunakan di rumah sakit untuk menentukan prioritas perawatan pasien. Studi tersebut menemukan bahwa pasien kulit hitam lebih sedikit kemungkinannya dibandingkan pasien kulit putih untuk mendapatkan bantuan medis tambahan, meskipun kondisi mereka lebih parah. Algoritma ini telah digunakan dalam program Impact Pro dari Optum, Divisi Layanan Kesehatan United Health Group, untuk mengidentifikasi pasien dengan penyakit jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya, yang dapat mendapatkan manfaat dari perhatian lebih dari perawat, apoteker, dan pekerja sosial dalam mengolah resep mereka, menjadwalkan kunjungan dokter, dan memantau kesehatan mereka secara keseluruhan. Algoritma tersebut memberikan peringkat yang sama untuk pasien kulit putih yang lebih sehat dengan pasien kulit hitam yang memiliki satu penyakit kronis lebih banyak, serta hasil laboratorium dan tanda vital yang lebih buruk. Untuk mengidentifikasi orang dengan kebutuhan medis paling besar, algoritma ini melihat riwayat medis pasien dan berapa banyak biaya yang dihabiskan untuk perawatan mereka, dan kemudian memprediksi siapa yang kemungkinan memiliki biaya tertinggi di masa depan. Algoritma ini menggunakan biaya untuk memberikan peringkat kepada pasien. Algoritma ini tidak sengaja memiliki kecenderungan rasial. Sebenarnya, ras dikecualikan secara khusus. Sebagai gantinya, untuk mengidentifikasi pasien yang akan mendapatkan manfaat dari dukungan medis lebih lanjut, algoritma menggunakan matrik yang tampaknya tidak memandang ras. Berapa banyak pasien akan memakan biaya sistem perawatan kesehatan di masa depan. Namun, biaya bukanlah ukuran netral ras dalam kebutuhan perawatan kesehatan. Pasien kulit hitam menghabiskan sekitar $1.800 lebih sedikit dalam biaya medis per tahun daripada pasien kulit putih dengan jumlah kondisi kronis yang sama. Sehingga algoritma memberikan peringkat pasien lebih kulit putih dengan resiko masalah kesehatan di masa depan yang sama dengan pasien kulit hitam yang memiliki lebih banyak penyakit. Ketika para peneliti mencari sumber dari peringkat tersebut, mereka menemukan bahwa Impact Pro menggunakan tagihan dan pembayaran asuransi sebagai indikator kesehatan secara keseluruhan. Namun, biaya perawatan kesehatan cenderung lebih rendah untuk pasien kulit hitam, terlepas dari kondisi kesehatan mereka yang sebenarnya. Dibandingkan dengan pasien kulit putih, banyak pasien kulit hitam tinggal lebih jauh dari rumah sakit mereka, sehingga lebih sulit untuk mengunjungi mereka secara teratur. Mereka juga cenderung memiliki jadwal kerja yang kurang fleksibel dan tanggung jawab pengasuhan anak yang lebih besar. Akibatnya, pasien kulit hitam dengan skor risiko tertinggi memiliki jumlah kondisi kronis yang lebih serius dibandingkan dengan pasien kulit putih dengan skor risiko yang sama, termasuk kanker dan diabetes. Dibandingkan dengan pasien kulit putih dengan skor risiko yang sama, pasien kulit hitam juga memiliki tekanan darah dan kadar kolesterol yang lebih tinggi, diabetes yang lebih parah, dan fungsi ginjal yang lebih buruk. Dengan menggunakan catatan medis, hasil laboratorium, dan tanda-tanda vital dari kumpulan pasien yang sama, para peneliti menemukan bahwa pasien kulit hitam lebih sakit daripada pasien kulit putih yang memiliki biaya yang diprediksi serupa. Dengan merevisi algoritma untuk memprediksi jumlah kondisi kronis yang kemungkinan akan dialami oleh seorang pasien dalam setahun tertentu, bukan biaya perawatan kondisi-kondisi tersebut, para peneliti dapat mengurangi ketimpangan rasial sebesar 84%. Ketika para peneliti mengirimkan hasil penelitian mereka kepada Optum, perusahaan tersebut mengulangi temuan mereka dan berkomitmen untuk memperbaiki model mereka. Pengacara hak sipil, serikat buruh, pengorganisir masyarakat, dan beberapa lembaga pemerintah mencoba mencari cara untuk melawan ketergantungan yang semakin meningkat pada sistem otomatis yang menghilangkan manusia dari proses pengambilan keputusan. Media Mobilizing Project di Philadelphia dan Media Justice di Oakland, California, itu telah mengkompilasi database nasional algoritma prediksi. Kemudian, Community Justice Exchange, organisasi nasional yang mendukung pengorganisir masyarakat, itu telah menerbitkan panduan yang memberi saran kepada pengorganisir tentang cara menghadapi penggunaan algoritma. Idaho mengeluarkan undang-undang pada tahun 2019 yang menyebutkan bahwa metode dan data yang digunakan dalam algoritma penjaminan bail harus tersedia untuk umum agar masyarakat umum dapat memahami bagaimana cara kerjanya.
Kekhawatiran tentang bias selalu ada ketika seseorang membuat keputusan yang penting. Yang baru adalah skala yang jauh lebih besar di mana kita mengandalkan algoritma dalam sistem otomatis untuk membantu kita mengambil keputusan, bahkan mengambil alih pengambilan keputusan untuk kita. Kemudian algoritma sendiri membantu dalam membuat prediksi yang akan membantu pengaduan pengambilan keputusan, tetapi dari pengambilan keputusan itu membutuhkan lebih dari itu. Pengambilan keputusan yang baik membutuhkan penggabungan dan penyelarasan banyak sudut pandang serta kemampuan untuk menjelaskan mengapa suatu jalur tertentu itu dipilih. Seiring sistem otomatis semakin beralih dari prediksi ke keputusan, fokus pada keadilan algoritma saja tidak cukup, karena hasil algoritma hanya menjadi salah satu masukan bagi pengambil keputusan manusia. Kita juga harus melihat bagaimana mengambil keputusan manusia menafsirkan dan mengintegrasikan hasil dari algoritma dan dalam kondisi apa mereka akan menyimpang dari rekomendasi algoritma. Aspek-aspek apa yang dalam proses pengambilan keputusan yang ditangani oleh algoritma dan aspek-aspek apa yang harus ditangani oleh pengambil keputusan manusia untuk mendapatkan hasil yang adil dan dapat diandalkan.